Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda di hari libur hari ini? Sebuah informasi dan publikasi akan kami sampaikan terkait dengan program yang sudah dijalankan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selengkapnya untuk Anda. Melalui informasi yang kami sajikan dalam Kalsel TV, berikut kami sajikan 5 rangkuman berita yang berhasil dihimpun oleh tim Media Center Kominfo Kalsel. Di antaranya persiapan penyelenggara pemilu menghadapi pesta demokrasi di Kalsel, penanganan tanggap darurat kepada warga, bantuan sosial hingga perekonomian di Banua. Alhamdulillah ya, dengan perbaikan kualitas rumah yang tadinya barangkali kurang layak huni sehingga menjadi sangat layak huni. Bantuan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui program RSRTLH, ini ada data milik di sini. Alhamdulillah harapannya tentu saja masyarakat ini meningkat ya, kualitas kesehatannya, kualitas kehidupannya, kualitas keluarganya, dan juga harapan kita dengan rumah yang memang layak ini tentu saja mereka akan menjadi damai, harmonis, dan sehat tentu saja. Dan juga mereka bisa meningkatkan ketahanan dalam keluarga. Karena kalau tempat tinggal barangkali masih belum layak huni akan berpengaruh dari segala-galanya. Ya, akan berpengaruh. Kemudian juga dengan masyarakat yang barangkali penerima manfaat kita berpesan supaya rumahnya dirawat. Ya. Ventilasinya harus masuk sinar udara, sirkulasi udaranya, sinar matahari masuk, dan harus dijaga kebersihannya, kerapiannya. Karena di kami tim penggerak gerakan ini ya mengedukasi semua masyarakat supaya setiap keluarga itu meningkat ketahanan keluarganya, meningkat ketahanan pangannya, meningkat derajat kesehatannya, dan juga kita berupaya untuk bisa mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan juga berharap meningkat juga perekonomiannya. Tadi ada beberapa bantuan memang yang dari dinas sosial ini, dan itu menyentuh semuanya lengkap. Jadi harus masyarakat bersyukur dan berbahagia, dan kita harus melakukan seperti yang kita sarankan. Pagi-pagi untuk melaksanakan peninjauan udara. Ada 3 wilayah kabupaten kebetulan yang bisa dilihat, yaitu Banjar,
Banjarbaru, Banjar dan Tanah Laut. Secara umum sudah banyak lahan yang terbakar, tapi alhamdulillah juga sudah banyak yang padam. Tetapi tadi dari udara masih banyak titik-titik hotspot, asap-asap yang muncul, artinya itu bekas kebakar yang belum padam secara total. Dan ada beberapa titik tadi di Babi-Babi, kemudian di sekitar di belakangnya asrama Batalion 621 tadi ada juga yang bakar, tapi langsung dipadamkan oleh Satgas Darat. Nah, kemudian kita sudah persiapkan heli waterbombing di Kalselnya ada 4, karena tadi dilihat medannya cukup luas dan hotspot titik-titik apinya juga banyak. Rencana BNPB akan menambah menjadi 6. Ada 2 lagi di geser sini. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan BMKG, tadi dari BMKG juga hadir. Akan juga digelar teknologi modifikasi cuaca di tanggal 23, 24, dan 28. Kenapa tanggal itu? Karena di tanggal itu diperkirakan ada pertumbuhan awan hujan, sehingga nanti bisa dikatakan hujan menjadi sifatnya lokal saja untuk mematikan api di 3 wilayah itu. Tentu saja juga kita jangan sampai merugikan kelompok masyarakat yang lain. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan melangkah pengendalian inflasi itu seperti yang sudah dilaksanakan secara rutin ya, bekerjasama dengan TPID Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu dengan secara gencar untuk melaksanakan pasar murah dan juga dorongan dari Bulog untuk yang penyaluran beras bantuan pemerintah. Itu terlihat bahwa Kalsel untuk beras medium kita terendah secara nasional, dan seluruh daerah ya, seluruh kabupaten kota kita mengalami deflasi. Untuk kota Banjarbaru malah nomor 2 se-nasional ya. Jadi upayanya ini sangat membantu juga untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Juta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2023 berarti sudah di Kemendagri ya? Mungkin ada sebelum keluar segala. KPU dan Bawaslu dalam rangka persiapan pemilihan presiden, wakil presiden, serta pilkada. Karena berubahnya tempat ibu kota provinsi, maka kegiatan harusnya berada di ibu kota provinsi. Karena itu ada pertemuan dengan presiden untuk memfasilitasi, termasuk anggaran untuk pilkada. Sarana prasarana, logistik serta kegiatan lainnya untuk mendukung bagaimana terselenggaranya pilpres dan pilkada. Ini kami audiensi dengan Sekda bersama beberapa Forkopimda, KPU dan Bawaslu bersama seluruh jajarannya dalam konteks pertama, yang utama adalah terkait dengan pilkada, karena pilkada ini akan dipercepat di bulan September, sehingga kita perlu kepastian terkait dengan penandatanganan BKD, kemudian proses pencairannya sebagaimana edaran dari Kemendagri.
40% di tahun 2023 dan 60% di tahun 2024. Selain itu ada beberapa hal juga yang kami mintakan untuk bisa dibantu oleh Pemda terkait dengan kantor, karena di Undang-Undang 7 2017 itu kantor KPU Provinsi itu harus berada di ibu kota provinsi, sehingga kami mohon dibantu agar ada difasilitasi untuk itu. Kemudian kami juga meminta agar ada persamaan persepsi antara Kesbangpol seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Selatan terkait dengan proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Jadi kan kita menghadapi pilkada yang mana dalam momen tersebut tahapan pemilu juga berjalan. Pelaksanaan teknis dan juga pengawasannya itu kan dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. Namun untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu maupun pilkada, tentu perlu peran semua pihak. Salah satunya di sini adalah pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi yang kita hari ini audiensi bersama KPU dan Bawaslu untuk menyamakan persepsi dan juga membahas hal-hal yang kendala-kendala yang masih dihadapi dalam rangka untuk pilkada, khususnya terkait dengan PHD. Kemudian hal-hal yang juga dibicarakan dalam forum tadi, sehingga menurut kami audiensi ini mudah-mudahan menghasilkan satu pemahaman yang sama bahwa kita Bawaslu, KPU dan pemerintah daerah itu dengan ikhtiar yang maksimal untuk menyelesaikan pemilu dan juga pilkada. Provinsi Kalimantan Selatan dan dilaksanakan dari hari ini tanggal 20 hingga tanggal 21 September besok. Adapun maksud dari penyelenggaraan rapat koordinasi ini adalah menyamakan persepsi, sinergisitas, kolaborasi, dan juga sinkronisasi program kegiatan kita yang bertugas membidangi kebudayaan di Kalimantan Selatan. Harapannya muncul keterpaduan di dalam upaya-upaya kita melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Sehingga diharapkan pada pertemuan kita ini kita menemukan ide-ide dan gagasan serta saran di dalam menjawab tantangan dan permasalahan-permasalahan di bidang kebudayaan. Pelaksanaan penyerahan bantuan tanggap darurat kepada korban bencana sosial kebakaran pemukiman. Ini kita berada di lokasi TKM, yakni di belakang Masjid Jami ya, Masjid Jami Sungai Jinga. Ini tepatnya di Gang Sukri RT 4 dan Gang Sukadamai RT 6, Kelurahan AKT, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Data yang kami terima itu jumlah terdampak korban 24 kakak, 73 jiwa. Dan penyerahannya sudah kami serahkan langsung kepada yang menerima, mewakili penerima itu ketua RT-nya. Bantuan yang diserahkan ini adalah langsung ya dari Pamandirin, Gubernur kita, Provinsi Kalimantan Selatan, memerintahkan kepada PLT Kadis Sosial
Selanjutnya juga menandakan kembali kepada Kabid Penanganan Bencana. Kita sebagai pelaksana hari ini bertugas di TKM untuk melakukan penyerahan bantuan tanggap darurat. Adapun jenis dari bantuan tanggap darurat ini ada seperti permakanan siap saji ya, peralatan dapur, peralatan kasur dan matras yang seperti itu tanggap darurat yang bisa bermanfaat. Semoga bisa bermanfaat kepada korban yang terdampak. Yang jelas kita ada grup ya, grup kita sendiri di bidang penanganan bencana, juga ada anggota juga punya grup TRC yang lainnya. Bahwa kejadian ini diinfokan sekitar jam 3 dini hari. Jadi sejak itu ada dari anggota kita yang rumah terdekat, dia meluncur ke TKM mencari data untuk nanti bisa dilanjuti pelaporannya kepada pimpinan. Ya, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surah Ali Imran ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan karena Allah, wajib atas manusia menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu melakukan perjalanan kepadanya. Rasulullah bersabda, "Haji mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga." Karena itu, orang yang menabung untuk ibadah haji berarti dia telah memantapkan dirinya berjalan menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kalsel TV. Dan pemirsa, pada bulan Oktober mendatang, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan mengajukan Geopark Meratus ke pihak UNESCO. Berikut informasi selengkapnya. Di bulan Oktober mendatang, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyerahkan berkas pengajuan Geopark Meratus ke UNESCO. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Badan Pengelola Geopark Meratus Kalimantan Selatan Nurul Fajar Desira saat menghadiri kegiatan Coffee Talk oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel Selasa 26 September.
Fajar menyampaikan berdasarkan rekomendasi dari Komite Geopark Nasional Indonesia sejak 2018, Geopark Merak sudah mendapatkan status sebagai Geopark Nasional sehingga Oktober nanti, pihaknya akan menyerahkan berkas ke UNESCO untuk mengajukan Geopark Merak agar ditetapkan sebagai Global Geopark. Berkas pengajuan Geopark Merak nantinya diserahkan ke KGNI secara langsung ke pihak UNESCO untuk dilakukan evaluasi terkait kelayakan dokumentasi. Bahwa tujuan dari pengembangan Geopark Merak itu adalah pertama adalah edukasi, coba merubah mindset kita, paradigma kita. Dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Diaudin kepada wartawan belum lama tadi di Banjarmasin. Diaudin mengatakan kondisi udara tidak sehat berlangsung hanya di beberapa tempat dan berfluktuasi. Dalam artian kondisi udara dapat membaik sewaktu-waktu dan kembali turun ke kategori tidak sehat. Selain itu, pihaknya juga tidak menginginkan kondisi saat terjadi pandemi COVID-19 kembali terulang di Kalimantan Selatan. Saat itu, sekolah terpaksa dilakukan dengan mengutamakan pembelajaran jarak jauh atau secara online. Sampai ke kesimpulan itu, karena kebetulan juga kualitas udara ini bervariasi setiap harinya. Kita tidak ingin kejadian COVID misalnya yang sudah mengganggu sistem pendidikan kita, jadi akan terulang lagi. Kita tidak terburu-buru untuk merekomendasikan itu. Saat ini yang kita rekomendasikan masih memakai masker. Mungkin tidak diambil rata semua wilayah, karena cuma wilayah-wilayah tertentu yang kabut asapnya tebal, tapi di wilayah lain kabut asapnya tidak terlalu tebal. Beberapa hari terakhir, kondisi udara di Kota Banjarmasin dan Banjarbaru terkategori tidak sehat akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Kondisi sudah memicu terjadinya peningkatan kasus ISPA di dua kota itu termasuk di Kabupaten Banjar. Tim Liputan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pengamanan untuk dan menyediakan terkait dengan pelaku antisipasi serangan cyber yang tentunya juga sudah dilakukan bersama dengan tim pelayanan keamanan siber. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan antisipasi serangan cyber dengan memaksimalkan tim penyedia keamanan informasi. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel Muhammad Muslim kepada wartawan baru-baru tadi. Muslim menjelaskan sebagai bentuk antisipasi agar tidak terjadi serangan cyber di lingkup pemerintah daerah, tentu pihaknya turut mengoptimalisasi tim penyedia keamanan informasi atau Computer Security Incident Response Team, yang penyedia layanan ini bekerja 24 jam dan terus melakukan pantauan agar dapat informasi yang dimiliki setiap SKPD baik di lingkup provinsi, kabupaten, kota benar-benar aman dan dapat ditangkal maksimal. Kita punya tim, ya, tim tadi itu memantau sebenarnya 24 jam, memantau kalau ada anomali, kemudian ada serangan, nah sesuai dengan SOP, sesuai dengan teknisnya itu ditanggulangi dengan melibatkan tentu berbagai stakeholder terkait, ya, sehingga kita secara cepat melakukan upaya-upaya penanggulangannya itu. Nah, ini pun kita tidak cukup sampai di situ, kita juga menginformasikan kepada SKPD terkait atau kabupaten kota terkait dengan apa yang kita deteksi itu, kemudian langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan. Itu upaya kita ada. Ya. Dan kita tidak hanya melibatkan internal kita melibatkan pihak lain, akademisi juga, tentu juga bersama-sama dengan di-guidance oleh Badan Cyber dan Sandi Nasional. Karena mereka lah yang juga memberikan fasilitasi dukungan terhadap upaya-upaya pencegahan sekaligus untuk melakukan tindakan perbaikan-perbaikan. Muslim menambahkan penanggulangan lain juga dilakukan untuk antisipasi terjadinya serangan cyber, yakni dengan memperkuat sinergitas antara Dinas Komunikasi dan Informatika di kabupaten kota yang dilengkapi tim ahli cyber sebagai upaya antisipasi terjadinya kehilangan data penting. Tim Liputan. Ya, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
Lagi nongkrong santai terus buru-buru mau bayar? Pakai Axel aja, cepet kan? Mau bayar uang kuliah yang gak ribet? Pakai fitur pendidikan Axel aja, mudah kan? Mau cari dana pinjaman tapi khawatir gak jelas? Pakai fitur Readicast Axel aja, aman kan? Perlu uang tunai tapi gak bawa kartu ATM? Pakai fitur Cardless Axel aja, nyaman kan? Transfer pakai BI Fast, bayar PBB, bayar PDAM, bayar pajak kendaraan, bayar listrik, top up pulsa, pakai money. Tenang, semua ada di Axel. Mobile banking Axel by Bank Kalsel. Bank Kalsel, setia melayani, melaju bersama. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan tahun depan Kebun Raya Banua bisa meraih gelar juara pertama terkait dengan lokasi edukasi dan wisata terbaik oleh Badan Riset Inovasi Nasional. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri program Kalsel TV edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Gusti Muhammad Hermawan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan tahun depan Kebun Raya Banua bisa menjadi juara pertama yang diakui sebagai lokasi edukasi dan wisata terbaik Badan Riset dan Inovasi Nasional. Hal ini disampaikan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kalsel Muhammad Amin kepada wartawan baru-baru tadi. Amin menjelaskan melihat potensi yang dimiliki Kebun Raya Banua cukup meyakinkan untuk mencapai predikat pertama. Maka pihaknya kembali menargetkan agar Kebun Raya Banua bisa merebut posisi pertama secara nasional. Untuk eksistensinya dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk meningkatkan nilai promosi agar terus dikunjungi masyarakat serta menjadi kebanggaan bersama. Fasilitas yang masih kurang, ya artinya bertahap ya. Tapi secara umum kita sudah sangat maju, sangat baik, makanya kita mendapat penghargaan sebagai kebun raya terbaik kedua tingkat nasional. Ini juga suatu prestasi yang sebenarnya ya kita berharap, tapi kita tidak menduga sudah secepat itu, dan kita berharap tahun-tahun mendatang bukan hanya nomor 2, kita mentargetkan nomor 1 se-Indonesia. Nah, untuk itulah diperlukan kerja bersama kan, kawan-kawan di kebun raya termasuk yang ada di Brida untuk mensupport semua apa yang diprogramkan oleh kawan-kawan yang pengelola kebun raya. Amin menambahkan, agar semakin menambahkan nilai estetika untuk mampu memikat tim penilai BRIN, maka pihaknya akan memaksimalkan sejumlah lokasi strategis untuk dipercantik, dan rencananya dilakukan penambahan fasilitas pendukung agar lebih menarik perhatian pengunjung. Tim Liputan. Duta TV, terpercaya dan inspiratif. Jangan pernah lelah mengejar mimpi. Jangan pernah berhenti berbuat kebaikan. Jangan pernah ragu meraih masa depan. Saat kesempatan itu datang, ada Readicast yang paling memahami. Saat harapan itu tiba, ada Readicast yang paling memahami. Saat peluang itu hadir, ada Readicast yang paling memahami.
podcast paling memahami. Bank Kalsel, setia melayani, melaju bersama.